Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Inilah 5 cara menghapus dosa zina sebelum menikah. Selain sholat taubat, ternyata bisa dengan amalan ringan. Zina merupakan perbuatan di mana laki-laki dan perempuan melakukan hubungan intim layaknya seperti pasangan suami istri. Perbuatan zina adalah salah satu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan haram hukumnya untuk mendekati perbuatan zina tersebut. Dalam Islam, pelaku zina harus dihukum dengan dera atau cambuk sebanyak 100 kali, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quran. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Berikut beberapa cara menghapus dosa zina sebelum menikah. 1. Mengaku menyesal atas perbuatannya. Rasa menyesal tersebut harus jujur dari hati yang paling dalam dan ditunjukkan air mata dengan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat. Kemudian berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan zina kembali, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat At-Taubah ayat 104. 2. Salat taubat. Niat untuk meninggalkan perbuatan zina bisa dilakukan dengan melakukan sholat taubat. Sholat ini dilakukan setelah sholat isya sebanyak 2-6 rakaat. Selain itu sebaiknya dilaksanakan dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersungguh-sungguh ingin bertobat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Quran Surat Asy-Syura ayat 25. 3. Taubat nasuha. Amalan penghapus dosa zina juga dilakukan dengan melaksanakan taubat nasuha, yaitu taubat yang benar-benar murni dari hati dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan rohmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawah sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. 4. Memperbanyak mengingat Allah dengan zikir. Bukan hal yang asing lagi bahwa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memalingkan atau menghindari kita ketika akan terjerumus ke dalam sebuah dosa. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. 5. Memperbanyak istighfar. Istighfar merupakan kalimat permohonan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala dosa seseorang dapat diampuni hanya dengan terus menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya, siapa yang membaca Astaghfirullah la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka akan diampuni dosanya walaupun ia pernah lari dari medan perang. Hadis riwayat Abu Dawud, Al-Tirmizi, Tabrani, Al-Hakim, dan Abi Syaibah.
Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.